Pemirsa, mahalnya harga minyak goreng ternyata tidak hanya berdampak pada ibu rumah tangga saja, tetapi juga para pedagang kuliner, terutama mereka yang menggunakan minyak goreng dalam jumlah banyak. Sebagian di antaranya mengaku terpaksa mengecilkan ukuran makanan agar harga jual makanan tidak naik. Sementara lainnya mencoba menekan biaya produksi dengan mencampur minyak goreng kemasan dengan minyak goreng curah. Tingginya harga minyak goreng membuat para pelaku UKM kuliner harus memutar otak untuk bisa bertahan. Salah satunya gerai ayam Remux bercucuran di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur yang berjualan secara daring. Sejak melonjaknya harga minyak goreng, biaya produksi dapur pun turut naik hingga 50%. Per hari Lina menghabiskan 15 liter minyak goreng untuk memenuhi pesanan pelanggannya. Menurut Lina, harga minyak goreng curah saat ini di 18.000 per kilogram. Cukup membantu mengurangi biaya produksi. Iya, dulu pakai minyak kemasan karena emang harganya kan nggak beda jauh sama minyak yang curah. Cuman untuk sekarang ini saya mensiasatinya dengan saya sebagian minyak curah, sebagian minyak kemasan. Kondisi serupa juga dialami Mutina, pemilik warteg 21 di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Setiap hari Mutina menghabiskan 17 kg minyak goreng untuk menyajikan makanan di warteg miliknya. Sejak harga minyak goreng naik, biaya produksi dapurnya naik 30%. Mutinah terpaksa mengecilkan ukuran makanan untuk menyiasati kenaikan harga minyak goreng. Itu hampir 30%-an, Mas. Sementara saya mungkin seperti biasa, cuman agak kecil aja sedikit gitu loh, Mas. Apa yang kecil nih? Misalnya tempe yang biasanya lebar-lebar, aku nggak begitu lebar. Siasatnya seperti itu, Mas. Saya sementara ini masih tetap bertahan biar konsumen tidak lari atau komplain lah ya. Naiknya harga minyak goreng pun ditanggapi beragam oleh konsumen. Dari semua masyarakat sih harga minyak goreng bisa kembali ke harga semula karena rentetannya kan panjang. Nggak terlalu sih, karena menurutku nggak akan signifikan banget sih. Terus harapannya gimana? Kalau sarapan kan bisa bervariasi dong, walaupun suka gorengan barangkali bisa diselingin pakai lauk yang basah kayak tumis atau mungkin lauk yang direbus kayak gitu, kayak sayur, telur bulat. Di sini kan juga ada. Para pelaku usaha UMKM kuliner berharap pemerintah mampu bergerak cepat menstabilkan harga minyak goreng ke titik semula, yakni di bawah 14.000 per liter. Arief Kurniawan, Yoga Aris Pratama, Jakarta. Ya, dengan adanya kenaikan dan juga kelangkaan minyak goreng ini, tentunya hemat menggunakan minyak goreng kini menjadi hal yang penting begitu ya untuk diperhatikan. Iya, betul sekali. Nah, karena bukan saja harganya yang meroket, tapi bahan pokok yang satu ini juga sedang sulit didapatkan. Nah, setidaknya dalam beberapa hari terakhir, Fani. Betul sekali. Dan lantas bagaimana cara tepat untuk menggunakan minyak goreng agar irit tetapi tetap aman? Kami punya tipsnya untuk Anda berikut ini. Minyak goreng merupakan bahan penting dalam sebagian besar hidangan sehari-hari. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Pekan ini, minyak goreng masih sulit ditemukan di berbagai daerah di tanah air. Sebagian orang menghemat minyak goreng dengan memakainya berulang kali. Sangat susah mencarinya. Sampai kemarin saya beli dengan harga itu 28.000 1 liter. Jadi ya sekarang ini menghemat sama sekali, benar. Kalau minyak itu kan sekarang udah naik harganya ya, jadi mendingan kalau buat saya kalau masih bisa dipakai ya bisa dipakai lagi buat kembali lagi. Febi Ramadan, seorang juru masak atau chef di kota Tangerang, Banten memberikan tips untuk menghemat penggunaan minyak goreng. Agar dapat kembali digunakan, Chef Febi mengatakan minyak goreng harus disaring terlebih dahulu sebelum disimpan. Jadi tips yang paling sangat baik adalah dari suhu minyaknya itu sendiri. Makanya kalau ibu-ibu lebih sering memasak tapi lupa dengan suhunya, itu yang harus diperhatikan. Karena yang membuat minyak cepat kotor adalah suhunya tinggi, makanan jadi cepat gosong tapi tidak crispy. Gitu. Jadi ini di suhu 120 sampai 130 kita gunakan. Seperti itu. Kita coba. Menurut Chef Febi, mengurangi kadar air pada makanan yang hendak digoreng akan membuat minyak goreng lebih awet saat disimpan.
Selain itu, menggunakan penggorengan dengan permukaan datar dapat mengurangi jumlah minyak yang digunakan. Oke, saya akan kasih tahu langkah-langkahnya biar bisa dilakukan di rumah. Satu adalah dengan suhu minyak yang sudah turun kurang lebih 60-40 derajat, baru kita bisa saring. Jangan langsung dari panas, kita langsung saring, karena itu akan merusak si minyaknya juga. Tetapi, apakah penggunaan minyak goreng secara berulang baik bagi kesehatan? Dokter spesialis gizi klinik Sindiawati Josito mengatakan minyak goreng bisa digunakan sampai 2 kali. Lebih dari itu, ia tidak menyarankan. Resiko penambahan jumlah lemak jenuh dalam minyak dari penggorengan makanan sebelumnya akan semakin tinggi. Dampaknya tidak baik bagi kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, Dokter Sindiawati menyarankan mengolah makanan dengan cara-cara selain digoreng. Kenapa tidak kita rubah aja ke arah cara makan kita ke arah yang tumis, pepes, rebus, tim panggang. Makanan Indonesia tuh banyak banget yang bentuknya seperti itu. Selain pola hidup kita rubah, kita akan dapat bonus lebih sehat. Bram Sinulinga, Jimmy Chandra, Jakarta.